Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Guru, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama kembali dalam ikhtiar kita, usaha kita untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami kalamullah bermodalkan bahasa Arab yang sedang kita pelajari. Mudah-mudahan ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai aktivitas duniawi yang mendatangkan kebahagiaan, tetapi menjadi bagian dari amal solih yang kita usahakan, sehingga kita nanti memiliki harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tentu tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan alam yang telah memperjuangkan sampainya Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, setelah itu sudah disampaikan, maka kita bersyukur termasuk di dalam golongan yang Allah berikan kesempatan untuk menerima kerasulan beliau, menerima ajaran beliau, serta berjuang untuk menerapkan, menegakkan ajaran-ajaran yang kita terima. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pelajaran kita, ya ini ibu-ibu yang sudah kita kaji ya, pelajaran kita yang ke-20 ya, pelajaran ke-20 dengan tema Antal Haq, kita sudah membahas latihan hamzah, latihan ba. Alhamdulillah, melalui kerjasama, persiapan maksimal, latihan-latihan tersebut bisa kita manfaatkan. Malam ini insya Allah kajian kita akan lanjutkan dengan latihan yang ke-jim, yang ketiga, yaitu memahami ayat-ayat Qur'ani berdasarkan kosakata dan kaidah yang sudah kita pelajari. Ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan latihan ya. Kita lanjutkan dengan latihan. Latihan kita sekarang adalah latihan yang jim. Latihan kita adalah yang jim. Mari seperti biasa ibu-ibu sekalian, di awal kesempatan sebelum kita mendalami makna dari ayat-ayat yang kita kaji, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi
Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Ya, baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat-ayat yang akan kita kaji. Ini adalah bagian terakhir ya dari rangkaian pelajaran kita, ya, latihan pelajaran kita, latihan gym. Nanti kita lanjutkan dengan latihan yang dal nanti insya Allah. Baik, yang terakhir tadi adalah Al-Furqan 58, ibu-ibu sekalian. Mari kita kembali melihat ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Beberapa bagian dari ayat-ayat ini pernah muncul terlebih dahulu pernah muncul terlebih dahulu pada pelajaran-pelajaran yang lain. Namun dengan penambahan pada bagian tertentu yang menjadi yang muncul karena dia muncul sebagai kata ungkapan yang diprogramkan pada pelajaran kita ini. Mari ibu-ibu sekalian kita bahas ya bersama-sama. Yang pertama adalah Al-An'am 102. Apakah ada ibu-ibu sekalian yang belum terpahami yang perlu kita diskusikan lebih lanjut? Wakil pemelihara. Sesuatu yang menciptakan segala sesuatu. Baik, kita langsung ke tahap berikutnya. Silakan mungkin Bu Ratna bisa mengawali berbagi apa yang dipahami apa yang dipahami dari ayat ini. Iya, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, khaliqu kulli syai'in. Yang menciptakan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Wa'budu, maka beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia segala sesuatu, dia pemelihara segala sesuatu. Iya, oke, bagus. Yang bermakna pemelihara yang mana, Ibu? Wakil, Pak Guru. Itu kalau dilihat dari segi makna kalau dilihat dari segi makna itu kira-kira bentuk berapa itu? Itu bentuk masdar, Pak Guru, bentuk 3. Bagus. Dari mana diduga itu adalah bentuk masdar? Ada sukun di tengah. Baik. Apakah itu rangkaian hurufnya itu Ibu melihat dia genap atau ganjil? Oh tidak. Oh tidak, Pak Guru. Tidak apa maksudnya? 1, 2, 3, 4. Genap, Pak Guru. Genap. Kalau genap bisa kelihatan tengah-tengahnya? Tidak bisa. Oke, cari yang lain. Tadi kita beri arahan, itu pemandunya adalah coba kalau dilihat dari maknanya, itu kira-kira bentuk berapa? Bentuk 4, Pak Guru. Oke, bagus. Apa dia? Wakil. Oke. Coba lihat ya, ini kalau lihat dari segi bentuknya, ibu-ibu sekalian, coba bandingkan bandingkan antara kata wakil dan kata kholik. Kholik tadi dipahami apa tadi? Pencipta, yang mencipta. Kayaknya sama, Pak Guru ya. Sama-sama apa? Sama-sama bentuknya. Berarti ini bentuk keempat, Pak Guru. Iya, oke, baik ya.
Coba lihat ya dari segi komposisi hurufnya ya, dari segi komposisi hurufnya. Iya, Pak Guru. Misalnya kita bisa lihat ya, bisa kita lihat kalau kholik ciri bahasa Arab, kalau kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama, maka di situ ada huruf apa yang baru? Huruf apa yang baru? Alif. Oke. Kalau wakil, huruf apa yang baru? Iya. Ya. Tuh, dari segi kualitas ya, dari segi kualitas lebih kuat mana antara alif dengan ya? Iya, Pak Guru. Ya, gitu. Jadi kelihatan di sini ibu-ibu sekalian, kalau khaliqu kulli syai' itu artinya kan Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi dalam konteks penciptaan ya, dalam konteks penciptaan itu interaksi, katakanlah begitu ya, katakan interaksi Allah dengan apa yang dia ciptakan itu bisa terjadi sekaligus. Gitu ya. Menciptakan manusia sekali gitu, sekali artinya ibaratnya kalau itu menciptakan dengan cara disentuh, bikin manusia sentuh sekali udah jadi gitu ya. Sentuh sekali gitu satu. Nah, tetapi kalau untuk wakil, penekanannya di sini dalam pengertian pemelihara, itu tidak dalam bentuk wakil ya, tidak dalam bentuk wakil. Tapi ini secara kualitas, kuantitas itu menunjukkan bahwa Allah memelihara segala sesuatu itu terus-menerus kan. Ya, ibaratnya kita itu kalau membuat rumah itu kan bisa kita sebut ya tahun sekian. Nah, kira-kira begitu. Membuat rumah tahun sekian pada 1 tahun. Tetapi kalau kita memelihara rumah itu kan itu setiap saat, setiap waktu, itu kan terus-menerus. Continuous. Ya, secara ada makna continuous seperti itu. Itu yang pertama ya, dengan melihat bentuknya. Ya, jadi dia melihat bentuknya. Ini tidak bisa tercover hanya dengan memahami bahwa itu sama-sama bentuk 4. Lalu berikutnya, wakil ini kalau pada pelajaran kita sebelumnya ini seakar dengan kata apa nih? Kata wakil ini. Ini. Aulia. Di pelajaran kita di Tanmiyatul Mufrodat ini seakar dengan kata apa? Hafid. Di Tanmiyatul Mufrodat seakar dengan kata apa ini? Hafid, Pak Guru. Hafidun. Hafidun. Apa? Hafidun. Ya, coba ya, berkenan ibu-ibu sekalian yang tidak sempat melihat Tanmiyatul Mufrodat. Ini seakar dengan kata yang kita bahas di Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Coba lihat di situ apa Tanmiyatul Mufrodat kita yang pertama. Ya, bukunya nggak ada, Pak Guru. Tanmiyatul tawakal. Tawakal ya. Jadi kata wakil ini seakar dengan kata tawakal. Tawakal maknanya apa? Berserah diri. Berserah diri. Kemudian berserah dirinya kepada siapa? Allah. Allah di sini selain disebut sebagai ilah, selain dia disebut sebagai khalik, dia juga disebut sebagai yang di sini yang sedang kita bahas. Wakil. Ya, Allah juga disebut sebagai wakil. Maka ini bisa menjadi, kalau kita hubungkan antara dua kata tersebut, menjadi suatu hal yang layak kalau kita berserah diri kepada Allah karena Dia yang akan memelihara kita tanpa ada jeda. Ya, kita berserah diri kepada Allah karena Ia yang memelihara kita tanpa jeda. Karena itu kalau benar ya tawakal kita dalam pengertian ini ya, kalau kita memahami tawakal itu artinya bahwa setiap saat, setiap detik kita harus tawakal. Tidak dalam konteks seperti umum itu tawakal itu di akhir ya, di akhir periode, di akhir masa gitu. Karena Allah juga menjadi wakil di sini tidak pada periode tertentu, bukan di awal, bukan di tengah, bukan di akhir, bukan di salah satunya, tetapi seluruhan. Maka tawakal juga itu ya, tawakal itu juga demikian. Kalau kita gabungkan berarti rasa kita ketika yang kita bangun ketika bertawakal adalah kita menyerahkan usaha kita kepada Allah yang Maha memelihara. Baik, itu dia dari ayat yang pertama.
Kita Ya, Pak lanjutkan Guru. berikutnya. Silakan siapa yang berkenan untuk berbagi pengetahuan, wawasan terkait dengan ayat yang sedang kita kaji. Kita mulai tentu dengan pembahasan makna. Kalau itu sudah terpahami, bisa langsung ke sesi berbagi. Ya, coba ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan sebentar. Dan ars Tuhan arsnya maha besar. Dan arsnya maha besar. Iya, bagus. Ya. Oke. Yang bagian yang pertama apa? La ilaha illa huwa. Apa maknanya? Tiada Tuhan selain Dia. Oke, bagus. Bagian yang kedua apa maknanya? Kepadanya aku berserah diri. Oke, bagus. Bagian yang ketiga? Dan arsnya maha besar. Iya, oke, bagus. Jadi ada satu tips sederhana yang bisa kita uji coba di dalam memahami makna ayat-ayat ini. Kita tidak melihat kepada terjemahan tadi sebagai sesuatu yang mandiri, tapi kita lihat terjemahan tadi adalah cerminan dari pemahaman kita ya. Sehingga kalau kita menanyakan apa, dari mana, landasan apa, sebenarnya bukan sedang ngerecokin, bukan sedang ngepoin terjemahannya, tapi melalui terjemahan itulah kita ingin masuk ke relung-relung ke dalam bilik-bilik pemahaman dalam hati dan pikiran. Kita coba mulai. Apa tips sederhananya? Jika dia bisa mengikuti urutan standar bahasa Indonesia, maka ikuti saja. Oke ya. Nah, misalkan ini ya, nanti bisa dibandingkan ya dengan pemahaman yang sudah kita miliki. Wahua, kita ke bagian ketiga ya, Bu Mute, ibu-ibu yang lain. Wahua, apa maknanya? Dan Ia Dan Dia Robbu, Tuhan. Tuhan. ya. Robbul Arsy. Robbul Arsy berarti Tuhan Tuhan. Yang Ars. lain mohon bersabar ya. Maaf, Ini Robbul saya nggak Arsy. terlatih Tuhan ngurusin Arsy. banyak. Ini masih satu, ini juga ngurusin satu juga masih perlu perjuangan, kesabaran dan sebagainya, termasuk modal. Ya, kita ulang ya. Wahua Dan Ia Robbu Tuhan al-arsy. Arsy. Ars. Ya, kira-kira ya. Misalnya kalau kita munculkan kan Tuhan Arasy ya, Al-Azim. Al-Azim yang maha azim. Al-Azim yang maha besar. Oke, bagus ya. Nah, coba yang standar dulu, Al-Azim, yang standar maksudnya nanti kita tambah-tambahkan unsur pakai standar dulu. Al-Azim apa mana dasarnya? Maha besar, Pak. Yang maha besar kan bentuk 4 dia, Al-Azim yang maha besar. Coba paling standar. Paling standar. Satu ungkapan dengan satu kata. Besar. Oke, bagus. Bentuk berapa? Bentuk 4, Pak. Jadi maknanya? Yang besar. Oke, bagus. Sekarang Al-Arsy Al-Azim. Al-Arsy Al-Azim. Ars yang besar. Oke, bagus. Bisa kan begitu? Bisa. Nah, artinya tanpa munculkan maha ya, tanpa munculkan maha kan bisa. Nah, coba gabungkan dari awal sekarang. Dan Ia Tuhan ars yang besar. Iya, oke. Tadi kalau kita coba lirik ulang pemahaman awal pemahaman awal yang Bu Muti sampaikan tadi, dalam pemahaman saya itu mengesankan fokus pembicaraan Ibu tentang Arash. Iya, betul. Oke.
Tapi kalau kita lihat ulang ini dengan urutan standar, ini bukan fokusnya ke aras, tapi fokusnya kemana? Ke Tuhan. Iya, gitu. Jadi, nah, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Nah, kemudian berikutnya, apa bisa dipahami arah implikasinya kepada pemahaman yang kita dapat antara yang pertama dan yang kedua? Pertama maksud saya yang Ibu tadi Iya, yang harusnya yang satu sampaikan, Tuhan ya. dan yang Bisa, Pak. kedua adalah hasil diskusi kita. Bisa Iya, ya? bisa, bisa. Kita lanjut berikutnya. Ini bagian tengahnya. Coba apa yang Ibu pahami? Alaihi kepadanya aku berserah diri. Oke, bagus. Sekarang coba kalau pakai urutan standar. Aku berserah diri kepadanya. Oke, bagus. Nah, sekarang urutan yang ada dalam bahasa Arab tidak pakai urutan standar. Kira-kira itu mengingatkan Ibu ada makna apa di situ? Oh iya. Aku berserah diri, penegasan Pak, aku berserah diri hanya kepadanya. Nah, oke, bagus gitu ya. Jadi itu akan melahirkan makna yang berbeda. Nah, dalam pengertian kita, ini ungkapan ini berbeda, implikasinya terhadap pemahaman seumpama ungkapannya tawakkaltu alaihi dengan alaihi tawakkaltu. Iya. Dengan apa tadi? Di sini ketika alaihnya dimunculkan, di situ ada makna penegasan. Jadi ada makna pengkhususan, ada makna pemfokusan pada bagian tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Oke, baik. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan berikutnya. Yuk, kita fastabiqul khairat. Mari kita ber apa? Mencoba Pak Guru. Mengambil kontribusi maksimal di dalam kebaikan. Silakan Bu Dian. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi. Perkara urusan-urusan ghaib, di urusan ghaib di bumi dan di langit milik Allah. Kepadanya lah seluruhnya dikembalikan, maka sembahlah dan bertawakallah padanya. Iya, oke, bagus. Ini juga bisa kita lihat menjadi 3 bagian ya, Bu Dian dan Ibu-Ibu yang lain. Bagian yang pertama, apa Bu tadi yang dipahami? Ghaib, masalah ghaib di bumi dan di langit milik Allah. Iya, oke, bagus. Terus, apa yang Ibu lihat? Segala urusan dikembalikan pada Allah. Ibu lebih cepat dari yang saya itu yang bisa saya ikuti. Kita fokus dulu bagian awal ya, Bu. Walillah ghaibus samawati wal ard. Ghaib kepunyaan Allah di bumi dan di langit. Ghaib itu apa ya Pak Guru istilahnya? Bisa di Ghaib itu nggak bisa keyakinan. Gaib itu yang tidak terlihat ya? Ya tidak terlihat. Di bumi dan di langit milik Allah. Segala urusan pelan-pelan ya, Ibu-ibu. Pelan-pelan Ibu, mohon maaf ya. Ya, Kita ulang ya. Bagian pertama, seumpama ada Ibu, mohon maaf bisa lihat layar Ibu? Iya, ini saya lihat layar. Oke, bagus. Saya kasih ini ya, saya kasih kurung ya, saya kasih dalam kotak ya, mana yang saya maksud dengan bagian pertama ya. Kita fokus ke situ ya, Bu. Apa tadi yang Ibu pahami di sana? Masalah apa sih istilahnya? Ghaib ya ghaib di bumi dan di langit milik Allah. Iya, bagus. Terus nah, oke, iya, udah itu aja itu dulu ya.
Itu apa? Subjek dalam kalimat tersebut, dalam bagian itu apa kira-kira Ibu? Ghaib. Oke. Ghaib di bumi dan di langit Nah, milik apa Allah. di situ Ibu melihat ada urutan yang tidak standar, yang berbeda dari urutan biasa? Eh, Iya, itu milik Allahnya belakangan ya, jadi subjek. Objek. Subjek, predikat, objek. Milik Allah kekaitan. Di Bisa? bumi dan di Ya. Apakah urutannya standar atau ada yang bertukar? ada yang bertukar. Ya. Ada makna apa kira-kira di situ? Di situ Kekaitan hanya milik Allah. jadi yang goib di bumi dan di langit itu hanya Allah yang tahu. Jadi milik Allah lah. Oke, bagus. Hanya Allah yang tahu gitu ya. Taunya dari mana Ibu? Makna tahu itu? Milik Allah, walillahi ghaibus samawati wal ard. Jadi Allah lah yang memiliki ghaib di bumi dan di langit. Iya, oke bagus di situ ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bagian kedua, apa yang terpahami? Wa ilaihi yurja'un amru kulluh. Kepadanya lah dikembalikan segala urusan, seluruh urusan. Iya, bagus. Di situ juga ada yang urutannya tidak seperti urutan standar. Ya, hanya kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Iya, oke bagus. Kemudian yang terakhir? Maka sembahlah dia dan bertawakallah. Iya. Atau Oke. hanya kepadanya lah bertawakallah. Dan maka sembahlah dan bertawakallah kepadanya. Iya, oke bagus. Iya. Tadi Ibu mengatakan sembahlah begitu ya, Bu ya? Ya. Adalahnya ya. Ya. Dari mana dipahami adalahnya? Ini kan istilahnya Pak Buduhu hu sama alaihi, jadi kan dua nih, jadi kayak penegasan ya. Jadi lah Jadi yang hanya Ibu kepadanya lah munculkan. menyembah dan bertawakal. Ya. Jadi Ibu tadi lah yang Ibu munculkan itu lah bermakna penegasan ya, Ibu ya. Ya, hanyalah kepada Allah. Jadi lah itu bukan bermakna perintah ya. Pak Bud. Bisa juga seperti perintah sih Pak Guru. Jadi nggak yakin Ibu bahwa di situ ada perintah, ya, masih ragu bisa Pak juga. Guru. Tapi intinya istilahnya hanya kepadanya lah menyembah dan bertawakal. Jadi Ibu tidak itu tadi ya, tidak memahami bahwa Ibu mengatakan memunculkan adalah itu karena di situ ada perintah, bukan begitu ya? Ya enaknya seperti gitu, hanya kepadanya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah pemahaman ibu-ibu sepenuhnya sama dengan yang Bu Dian pahami atau ada sisi lain yang ibu-ibu miliki? Yang Pak Budu, Tadi ini ya sebagai pemandunya ya, pemandunya. Oke, baik. Baik, sudah itu ya. Sudah beda ya itunya ya, Bu Dian ya. Ada pemahaman baru ya yang muncul ya.
Iya Pak Guru. Ya, kalau tadi kan lah yang Ibu munculkan di dalam ya ketika membagi yang Ibu pahami itu diposisikan sebagai penegasan, gitu ya. Ini yang saya maksud Ibu-ibu sekalian, bahwa terjemahan itu kita posisikan sebagai sarana media atau sebagai cara untuk melihat apa yang Ibu-ibu pahami ya, apa yang Ibu-ibu pahami. Betul Pak Guru, Ya, maaf. ya. Jadi yang tadi ya, mungkin ibu-ibu yang lain masih sedang sibuk dengan pikiran masing-masing sehingga belum terdengar ya, belum terdengar komentar dan masukannya. Tadi pertanyaan kita adalah, diskusi kita adalah, Bu Dian mengatakan sembahlah dia, oke ya, sembahlah dia dan bertawakallah, begitu ya Bu Dian ya. Ya, Kemudian tadi mengantarkan kepada diskusi, itulahnya itu menunjukkan apa gitu ya. Kemudian Bu Dian mengatakan lahnya menunjukkan penegasan. Nah, tapi kemudian pada sesi detik-detik berikutnya gitu ya, Bu Dian menginformasikan hal baru bahwa gitu ya, bahwa itulah itu penggunaanlah sebagai penanda ada perintah, begitu ya Bu Dian ya. iya. Nah, Amar, istilahnya apa kalau dalam bahasa Arab Ibu? amar, Iya. Ada berapa amr di situ Bu? 2. Yang pertama, Pak Bud, apakah fa-nya termasuk? enggak, tidak. Iya. Bud, Lalu tawakal. yang pertama apa jadinya? Ikbud, I'bud. Iya. Apa pertimbangannya dibaca i Ibu? eh, saya lupa biasanya akan ini. Maaf, Ikbud. salah. Maaf Pak Guru. Apa pertimbangannya Pak i Ibu? Guru. Saya lupa Pak Guru. Pak. Baik. Ibu-ibu yang lain apa yang teringat? Ukbud, Pak Guru. Ukbud. Ukbud, lihat huruf ketiganya Bu. Iya. Oke, baik. Itu ya, ukbud. Oke, kemudian yang kedua apa? Tawakal. Iya, baik gitu ya. Nah, kalau tadi Ibu, ya, untuk konfirmasi, kalaupun tadi Ibu menduga itu penegasan, dari mana ada lahir makna penegasan tadi? Ini kan hu. Jadi sembahlah dia, dan di sini tawakal padanya, kan sama istilahnya hu. Padanya juga istilahnya pada Allah, intinya. Ada 2 yang sama sehingga timbul penegasan. Yang Gitu. sama yang mana Ibu sebut sama? Ya pemahaman saya ini kan Pak Budhu ya Pak Budhu, hu itu kan kepadanya juga, misalnya pada Allah. Dan di sini watawakal alaihi kan juga kepadanya gitu. Jadi karena ada 2 yang sama sehingga penegasan satu aja gitu. Oke, bagus. Ibu melihat ini satu ya, Ibu melihat ini satu atau Ibu melihatnya 2 ini? Satu bagian apa 2 bagian? Iya, intinya menyembah dan bertawakal kepadanya satu. Kan ini ada hu padanya, Pak Budhu. Iya. Terus diwakal alaih kepadanya juga. Baik. Ini jadi sebenarnya berarti, ini 2 ya, ada 2 bagian. Itu fa'budhu. Nah, bagian yang pertama, bagian yang kedua adalah tawakal alaih. Gitu ya. Sehingga hu yang pertama, ya hu yang pertama ini adalah objek dari u'bud
Nah, sedangkan ungkapan alaih ini ya, alaih ini adalah berkaitan dengan tawakal. Jadi kalau ada hi di alaih atau di sini, walaupun dia sama, hu dan hi ini sama-sama merujuk kepada Allah, tapi ini berada pada posisi yang berbeda. Artinya bahwa hu yang pertama ini sebagai objek dari kata yang ubud ini, sedangkan alaihi hi di sini sebagai keterangan yang berkaitan dengan tawakal gitu ya. Nah, ini berbeda ceritanya dengan kalau kita bandingkan yang ini. Coba Bu Dian, ibu-ibu sekalian, bandingkan ini yang di atas yang tadi yang kita diskusikan dengan Bu Mute dan yang bagian bawah. Ini kan ada alaihi tawakkaltu. Tawakal alaihi. Bu Dian, apa tadi teringat ini ada penegasan apa pertimbangannya di sini? Kepadanya bertawakal. Kepadanya bertawakal. Apa tadi pertimbangannya ada tadi? Penegasannya tadi apa teringat? Kalau ini tawakal kepadanya, kalau ini di depannya yang Ya, kepadanya. itu ya tadi posisinya adalah kalau ini ada posisi yang bertukar atau ada posisi urutan yang tidak standar. Berbeda, Sedangkan kalau ya. tawakal alaih ini standar. Kalau alaihi tawakaltu ini tidak standar, apa maksudnya tidak standar? Ya subjek, predikat, objek urutannya begitu. Ya. Nah, gitu ya. Sedangkan ini standar. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Ya, Pak Guru jelas. Pak Guru, mohon maaf saya Ya. tadi itu bertanya-tanya masalah yang ini, yang kasusnya saya tadi, dan berarti ars itu Tuhan ars yang besar, Tuhan ars itu berarti dimaknai dia itu adalah makhluk ya Pak ya? Iya, iya. Oh, saya pikir kursinya Ars Allah. tuh yang selama ini ya tahunya ars apa gitu, masih belum bisa di. Kalau yang ini ya, kalau dari sekian banyak diskusi ya, ini kita pahami saja ini ars ini dalam pengertian kekuasaan. Oh iya baik Pak. Ya, kekuasaan yang agung. Agung. Siapa yang memelihara, menjaga, menjadi Tuhan untuk ars yang agung, kekuasaan yang agung itu adalah Rob. Dan dia Tuhan ars yang agung. Dan dia Tuhan penguasa. Jadi kalau dibilang penguasa nggak bisa ya Pak Guru? Penguasa yang bisa. Yang Rob tapi ya Bu ya, yang Robnya ya. Iya. Penguasa yang tinggi, penguasa yang agung. Agung tinggi, semua masuk deh. Iya, gitu ya. Ini termasuk yang memang perlu penjelasan lebih lanjut ya tentang arsy ini. Kalau dipahami kursi, Allah dijelaskan duduk di atas singgasana dalam pengertian apa, itu ada beberapa versi di dalam menjelaskannya. Kekuasaannya. Yang sederhana gitu ya, tawarannya adalah kita pahami sebagai kekuasaan. Iya. Baik. Yang lain ada lagi? Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Silahkan. Setelah Bu Ratna, Bu Mute, dan tadi terakhir dengan Bu Dian, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kompak, sepengertian, seperasaan, sesemangat untuk ikut berbagi. Pak Guru, tanya Pak Guru, ini ilallah apa ilalillah sih Pak Guru bacanya ya? Ilallah apa ilalillah? Ilallah ya Pak Guru? Ilalillah. Oh ilalillah. Kecuali milik Allah. Oh iya, kecuali kalau punya anak. Ilalillah. Saya coba Pak Guru. Ayo, alhamdulillah. Silakan Bu Yuni. Semangat Bu. Bu baru datang sebetulnya belum siap. Inil
hukmu illa lillah. Itu di bawahnya ada tulisan tidak tidak ada yang maha memutuskan kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya kita berserah diri, kepadanya berserah diri. Wa alaihi fal yatawakkalil mutawakkilun, dan kepadanya maka berserah diri orang-orang mukmin, gitu. Orang-orang bertawakal, Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih, Bu Yun. Kita mulai, ini kita lanjutkan dengan pendalaman ya. Tuh. Di bawah katanya tadi ada tidak dan kecuali. Nah, Iya. itu terpahami dari mana? Seingat saya, Pak Guru, inna atau ini itu jika diikuti dengan illa berarti tidak. Kita pernah menemukan yang semacam ini sebelumnya, Kak? Seingatnya sih begitu, Pak Guru. Pernah ketemu seperti ini sebelumnya? Iya. Kayaknya ketemu ya, Guru ya. Kalau seingat saya sih baru sekarang ketemunya. Baru sekarang ya. Baru sekarang ketemu, tapi kan beda konteks, Bu Sesungguhnya. Ratna. Kalau Bu Ratna cuman belajar di sini, kalau Bu Yuni sudah belajar di situ gitu. Jadi seingatnya ini berarti merujuk kepada belajarnya di situ. Yang sudah pernah kita temukan sebelumnya adalah ma min dengan ma illa. Oh iya, ma ya, bukan inna ya. Itu ya, yang sudah kita temukan sebelumnya adalah wa ma Muhammadun illa rasul. Gitu. Nah. Ya, salah berarti Pak Guru ya. Itu dengan ada ma dengan dengan ilah, ya. ma illa. Tapi ini untuk menunjukkan apa pada waktu itu kalau kita hubungkan dengan ya, untuk kita hubungkan dengan yang sekarang ini itu kaitannya dengan ilah ini gitu ya. Ada ilah. Ya. Ada ilah ini bisa membantu kita untuk memahami in Guru, ya, suaranya nggak ada. Suaranya putus, Pak Guru. Iya. Ya. Sudah kembali sekarang terdengar? Sudah. Iya. Jadi ada kaitan dengan ilah. Itu ya, inil hukmu illa lillah. In dengan ilah. Jadi ini ilmu tambahan ya. Ilmu kita tambahan kita pada pelajaran ini adalah kalau ada ma illa, ada ma illa dalam rangkaian kalimat, dia bisa semakna dengan in illa, ya, bisa semakna dengan in dan illa. Oke, bagian yang kedua Bu Yun apa? Kepadanya berserah diri. Oke. Oke. Coba ulang apa maknanya? Kepadanya, dia sebentar Pak Guru. Kepadanya kamu berserah diri. Iya, bagus. Dari mana dipahami kamunya, Bu? Tanda Pak Guru. Bentar saya melihat catatan. Saya dari ini fiil dari tak di depan Pak Guru. Tak yang mana? Di depan ya. Baik. Kalau ada tak di depan itu menandakan apa? Anta. Anta ya. Selain ada tak di depan, Ibu melihat ada tak lagi nggak? Ada di belakang. Kalau digabung jadinya apa? Tatu. Iya, tatu. Nah, sekarang mari kita lihat ke ini ya, ke Tanmiyatul Mufrodat ya, ke Tanmiyatul Mufrodat. Itu. Coba dibaca Tanmiyatul Mufrodat kita ya, Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 1, Bu.
Ya, Pak Guru, udah. Coba dibaca, Bu. Tawakala, ya tawakalu, mutawakil, tawakal. Ini ada yang ini ya, pakai ada cengkoknya, ada cengkoknya dikit gitu. Jadi saya agak ini ya, agak tersendat dikit itunya. Jadi mau goyang dikit tadi. Tawakal, ada tawakal itunya. Ada jeda itu, Habis dari nyetir ada kejauhan cengkoknya ya. begini. Tawakal, ya Biar agak tawakal. berirama, Pak Guru. Iya, makanya itu cengkoknya. Tawakkala, coba. Tawakala, ya Ya, supaya tidak tawakal. mengesankan wawunya panjang gitu. Tawakkala. Coba Ibu lihat ya, di bentuk satu, itu bentuk satu di madinnya tawakkala. Ya. Pak Guru. Mendung. Udah nyala Pak Guru. Ya, di bentuk satunya, ya, bentuk satunya itu ada tawakkala. Terlihat ada taknya ya. Lagi. Pak Guru terputus. Tidak Pak Guru. stabil. Mendung mungkin ya, Pak. Sinyalnya melemah. Oke. Sekarang gimana sekarang? Udah, bagus nih. Ya, oke, baik ya. Mudah-mudahan ini Jangan aman putus ya. Bagus apa putus-putus? Putus nyambung. Putus-putus, Terus Pak. Pak kadang menghilang tuh, gambarnya mati lagi tuh. Berhenti lagi tuh Pak Guru. Ada. Iya. Coba Dek, tolong bukakan pintu, Nak. Mungkin biar sinyal lebih kuat. Bagaimana sekarang? Putus. Ya, putus lagi, Putus Pak. lagi Pak Guru. Sekarang udah enggak. Sekarang udah bagus. Iya, baik. Lihat di madinnya ya, Bu ya. Lihat di madinnya ya. Tuh. Sudah terlihat di madinnya? Ya, sudah Pak Guru. Ya. Itu apakah sudah terlihat ada tak di awal? Sudah. Apakah bisa dipahami bahwa tak di situ menandakan kamu, anta gitu? Tidak Pak Guru. Kalau itu bukan dipahami untuk anta, ibu-ibu yang lain, ada nggak pemahaman lain yang bisa kita sematkan ya? Bisa kita sematkan untuk ada tak yang ada di madin tersebut. Saya aja Pak Guru yang jawab. Apa jawabannya? Jawabannya apa, Bu? Kalau seru batunya itu Pak Guru. Kalau seru batunya bukan yang menjadi itu fi'il madin. Jadi apa pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan terputus, Pak. Pertanyaan Pak Guru terputus. Putus nggak jelas, Pak. Ya, terus lagi dah. Pertanyaannya di Oke. Baik ya, kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan. Apa tadi? Putus nyambung. Nggak mau direkam. Nyambung apa belum? Udah Pak Guru Ya, sekarang baik. bagus. Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Yuni menduga bahwa ada tak di depan tawakaltu itu menandakan itu untuk domir anta. Begitu ya? Ya. Setelah kita konfirmasi ke tanmiyatul mufrodat, ternyata tawakkala itu ya juga ada tak di depannya. Namun dia berada di madin, gitu ya. Bisa diikuti ya ibu-ibu sekalian? Bisa. Bisa Pak Guru. Bahwa tawakkala itu ada tak di depannya dan dia berada di madin. Sehingga tadi pertanyaannya adalah apakah tak di tawakkala itu bisa dipahami di dalam itu sebagai fiil dengan domir anta? Jawabannya apa tadi Bu Yun? Saya koreksi Pak Guru, tidak. Oke, bagus. Nah, sehingga tadi pertanyaan lanjutannya adalah
kalau tak di tawakkala itu tidak terpahami sebagai penanda domir anta, lalu kita pahami sebagai apa tak yang ada di depan tawakkala? Tuh, Silakan, ibu-ibu yang lain, apa masukannya? saya Pak Guru. Padanya. Saya Pak Guru boleh nggak saya jawab? Ibu sedang melihat tawakal itu apa sedang melihat tawakkala? Saya melihat itu Madin itu penandanya kan di belakang. Jadi dari tunya. Saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Ibu sedang melihat tawakkala apa tawakal tuh? Tawakal tuh. Ntar dulu ya Bu, kita ke tawakkala dulu ya. Kita ke tawakkala dulu. Ibu-ibu yang lain juga, kita masih di tawakkala ya. Tadi saya ulangi bahwa tawakkala itu taknya tidak terpahami sebagai penanda domir anta. Lalu kalau tidak terpahami, tidak bisa kita pahami sebagai penanda domir anta, lalu dia kita pahami sebagai penanda apa, ibu-ibu? Fiil, Pak Guru. Kata kerja fiil. Oke, itu saja. Iya, sebagai fiil madhi. Oke, itu saja. Tawakal Nanti dulu. Iya, Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain? Bagaimana yang lain? Dipahami ada Pak. Tawakal Itu Madin. pada huruf kayak ada lam sukun ya. Amar ada. Itu amr. Begini ya Pak Guru, sebentar Pak Guru, saya minta pertanyaannya. Jadi di dalam kolom ini kan tawakala itu kan Madin ya di dalam kolom ini Pak Guru di Iya. apa? Sekarang Pak Guru bertanyanya ini kan berarti masuknya kan ke mudori, ke Madin, Iya, ke betul. Madin, di dalam Madin. Pak Guru bertanya ini domirnya apa gitu ya Pak Guru ya? Bukan. Pertanyaannya adalah tak yang ada pada tawakkala itu, tak pada tawakkala itu bisa kita pahami sebagai penanda apa ketika dia bukan menandakan domir anta. Domir. Nah itu nggak tahu Pak Guru saya. Ibu-ibu yang lain ada? Sebagai tanda ya memang dia fiil Pak Guru. Tawakal. Oke, bagus. Iya. Yang lain ada selain tadi masukan dari Bu Ratna? Ibu-ibu sekalian, ini bukan pertanyaan ini ya, bukan pertanyaan yang sifatnya apa namanya menguji pengetahuan ibu-ibu sekalian, tapi ini sifatnya mengingatkan apa yang pernah kita pelajari. Ini polanya pola 2 apa? Yang ada Pola 2 maksudnya apa, Bu? Ini yang apa namanya? Kan ada model pola 1, pola 2 gitu. Ini Apa kan maksudnya? Pola 1, pola 2. 3 huruf, 4 huruf gitu. 3 huruf pertama kan itu. Nah, ini kan udah 5 huruf ya. 1, Oke, 2, bagus. 3. Nah, terus kalau itu 5 huruf, lalu taknya kita pahami sebagai apa? Taknya sebagai huruf dasar. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Oke, baik. Jadi kita lanjutkan tadi yang Budian pahami tadi, informasi awalnya sudah mendekati apa yang sedang kita diskusikan, bahwa ini 5 huruf. Ya. Cuman yang tidak termasuk di dalam pelajaran yang sudah kita berikan bahwa tak ini dasar. Nah, bahwa tak ini dasar. Jadi tetap dasar itu 3, bahwa dasar itu 3. Nah, ketika ada tak di depan, tak itu berapa titiknya? 2. 2. Nah, dasar berapa? 3. 3 tambah titik 2 jadinya? 5. 5. Kira-kira begitu jadinya. Kalau dalam fiil ada tak muncul, indikasi bahwa itu adalah 3 huruf tambah 2 huruf. Hai. Pak Guru mau lari ke samping sini utawakilun. Iya Pak Guru. Oke ya? Oke.
Oke, baik ya. Dengan demikian memang ini menjadi apa namanya? Karena kita sudah lebih luas ya, lebih dalam kita belajar. Dengan demikian sekarang tidak serta-merta kalau ada tak itu penanda anta. Apalagi kalau kita ingat bahwa tak penanda anta itu di mana, ibu-ibu sekalian? Belakang. Di mudhari. Oh, Iya. di Ya, bentuk dua kan, belakang kata Budian. Itu kemudian juga tidak semerta-merta ada hamzah itu penanda apa? Kamar. Bukan? Kalau di amr itu gimana? Ambil. Kalau dulu di amr itu kan alif ya, dulu kalau amr itu Alif. alif. Kalau hamzah, hamzah. Hamzah itu bentuk madin. Tidak serta-merta kalau hamzah itu ana gitu ya. Iya, bisa Karena bukan. apa? Tuh, tidak serta-merta hamzah itu untuk hamzah itu ana. Karena pada pelajaran kita sebelumnya, ketika ada 3 tambah 1 dan satunya itu adalah hamzah di depan, hamzah itu bisa mengindikasikan makna Mekan. mekan, begitu ya. Nah, baik ya. Jadi ini adalah gitu ya. Ini adalah apa gitu? 3 tambah 2 jadinya adalah 5. Nah, 5. nanti pada pelajaran inilah ibu-ibu sekalian ya, pada pelajaran ini nanti kita akan mendalami itu ya. Pada pelajaran ini kita akan mendalami itu tentang 3 tambah 2 dan 3 tambah 3. Tapi ini sudah menjadi awal yang bagus ya. 3 menjadi awal yang bagus. Sehingga kalau 3 tambah 1 yang dominan itu adalah hamzah atau alif, ingat ya. Nah, Iya. maka kalau 3 tambah 2 yang dominan adalah Tak. tak gitu ya. Tak. Ya. Kemudian nanti kalau 3 tambah 3 yang dominan apa akan kita temukan pada pelajaran kita yang akan datang. Ya, baik. Nah, silakan Bu Yuni sekarang itu di pemahaman tadi bisa direvisi kembali ya, bisa dikonfirmasi ulang untuk menemukan apa domir yang cocok pada ungkapan tawakkaltu. Berarti saya ya Pak Guru. Oke, bagus. Jadi apa maknanya kalau sudah sampai ke sana? Padanya saya berserah diri. Ini sebenarnya bagus ya Bu Yun ya. Ini sebenarnya sama ya. Fenomena dalam ungkapan ini sama dengan yang tadi Bu Muti sudah bahas ya. Coba lihat ya yang sebelumnya, coba baca. Yang tadi Bu Mute ya. Yang nomor 2. Alaihi tawakal. Apa Ibu bisa ambil hasil diskusi kami tadi di bagian tersebut untuk dipakai dalam memahami Yusuf 67 ini? Dan kepadanya. Oke, baik. Kalau begitu mohon bantuan Bu Mute untuk menyampaikan apa hasil diskusi kita tadi terkait dengan ungkapan yang sama di Ya, posisinya terbalik Bu, jadi ada makna penegasan di situ. Sudah nangkap Bu Yuni? Ya. Oke, silakan. Dan kepadanya lah gitu ya Pak Guru ya. Kepadanya aku bertawakal. Padanya lah aku bertawakal. Iya, oke, bagus. Terus berikutnya, bagian yang ketiga. Fa'alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepadanya saya penjabaran satu-satu dulu ya Pak Guru ya. Silakan. Dan kepadanya lah maka berserah diri. Mutawakkilun tuh orang-orang berserah diri Pak Guru. Oke, bagus. Terus bagaimana jadinya? Dan orang-orang yang berserah dirilah orang-orang yang bertawakal. Sudah? Sudah Pak Guru gitu. Oke, baik. Coba diperhatikan ungkapan fal yatawakkal.
Fal yatawakkal menjadi fal yatawakkali. Apa ada hasil diskusi kita sebelumnya yang teringat di situ, Bu Yun? Tidak, Pak Guru. Hah? Tidak. Yang diskusi yang di atas. Bukan, diskusi-diskusi kita sebelumnya. Oh, nggak ingat, Pak Guru. Coba Ibu kembali ke pelajaran 19 coba. Mungkin Ibu bisa itu ya, bisa merefresh ya. Mohon maaf bukan 19, pelajaran yang lebih awal lagi ya. 18 coba. Ini pemahaman kita terkait dengan pelajaran 18 ini pernah juga muncul di dalam diskusi kita sebelumnya ketika Bu Yuni menyebutkan hal tersebut dan itu adalah hasil diskusi Bu Yuni dengan Bu Ratna. Ya. Jadi dalam kira-kira ceritanya adalah sebelum kita belajar bersama, Bu Yuni sudah berdiskusi dengan Bu Ratna, sehingga ketika kita belajar bersama, pas kita masuk pada bagian itu, Ibu ingat gitu, sehingga pada kesempatan itu cepat kita sampai pada maksud yang ditargetkan. Bukunya nggak ada, Pak Guru, nggak tahu kemana. Itu Ibu kalau Ibu masih ingat ya, coba-coba diingat-ingat, itu berkaitan dengan latihan kita bagian 1, bagian Hamzah. Ya, lupa, Pak Guru. Yang di Al-Hasyr 18. Bentar, Pak Guru. Sabar. Ya, yang di Al-Hasyr 18. 16, 17, 18. Ibu sedang bergerilya kemana ini sekarang? Apakah Tamrinat Hamzah pelajaran kita ini atau ke pelajaran 18? Lagi pelajaran 18, Pak Guru. Ya, Pak Guru baik. tadi Coba minta ke dibaca pelajaran ungkapan 18. pertamanya. Yang pertama. Ya, ungkapan pertama di dalam pelajaran itu setelah judul. Watakuna, gitu ya Pak Guru ya? Diusahakan sesuai dengan aturan membaca bahasa Arab. Ya Pak Guru. Bagaimana vaksin dia? Ada itu ya, ada yang nggak pas ya instruksinya ya. Pak Guru sentimen, Bu Yuni. Ya begitu, Mam. Pak Guru kan hobi. Saya bilangnya gimana, Bu? Itu kan saya nggak enak bilang, Ibu bacanya salah kan nggak enak saya bilang begitu. Nggak apa-apa, begitu aja. Saya bilang coba dibaca sesuai dengan aturan gitu. Bismillah. Waltakuna minkum. Bukan ya. Coba Ibu baca di ininya mufrodat, coba mungkin kelihatan lebih jelas coba. Di mufrodat. Mufrodat yang pertama. Iya. Al-mu'minu, ya gitu, yang itu ya Pak Guru. Bukan ya? mufrodat ya, mufrodat ya, mufrodatnya. Mufrodat setelah ayat tadi setelah Ali Imran 110 ada mufrodat yang pertama. Oh ya, itu. Ini Pak Guru ya? Ada yang sudah ketemu belum yang saya maksud? Waltakun minkum ummah. Waltakun minkum ummah. Ya, jadi cara membacanya adalah wal takun. Ya, waltakun Ya. minkum ummah. Nunnya jadi nunnya sukun ya. Nunnya itu sukun ya. Sukun. Oh iya. Ya. Lamnya juga sukun. Ya. Nah, ini apa ilmunya? Di situ ada hendaklah. Ini kalau saya pancing sedikit, ini mudah-mudahan ini lebih cepat daripada ikan. Lam amr. Pak. Lam amr, ingat nggak Bu Yun? Lamer. Ya, waktu kemarin sama itu belajarnya ada lam amr itu ya. Iya, Di itu depan. dia. Tuh. Jadi, pada ungkapan di sini, nih ya, fal yatawak kali ini, ya, fal yatawak kali ini, itu awalnya adalah fal yatawakkal. Sehingga tadi Bu Dian sempat menduga itu amr ya, sempat menduga itu amr, karena memang di situ ada makna. Tuh. Yang pada waktu itu insya Allah kalau kita coba
kaitkan ulang ya, Bu Muti sempat mengkonfirmasi ya, apa bedanya kalau kita menggunakan fi'il amr dengan menggunakan lam amr. Lam amr. Kita udah sampai di situ diskusi kita pada saat itu ya, pada saat itu. Gitu ya. Jadi fal yatawakkal gitu ya. Fal yatawakkal. Lalu bagaimana ceritanya menjadi fal yatawakkali? Ini saya ingat ilmunya Bu Ratna. Ilmunya Bu Ratna apa Bu? Namanya apa Bu? Halus. Ya, itu dia ilmunya. Yang saya mengejelasnya lugu banget gitu. Orang mati dengan orang mati kalau ketemu di mana? Di kuburan, di bawah gitu. Gitu ya. Sehingga kalau lihat ya, fal yatawakkal lamnya terlihat sukun, kemudian al mutawakkilun lamnya juga sukun gitu. Sehingga kemudian ini menjadi di bawah ya ketika dibaca dengan cara sambung. Oh, kalau disambung ya. Ya, kalau disambung, Bu. Tawakil. Oh gini, tahalus biharfi kalau gitu kalau misalnya. Kalau Wah, keren. mutawakilun, fal tawakal, Saya mutawakil. nggak tahu Bu Ratna ilmu itu. Tawakal. Taksin. Ya, itu Bilharokat, ya. bilharokat. Yang Bilharokat. jadi awalnya Ilmu adalah harokat. Ilmu harokat. Tahalus itu bilharokat. kalau kita kenang-kenang masa lalu kita, ini awalnya kita ketemu seperti ini pada waktu kita belajar yang mana itu ya, belajar apa? Qad qamatis shalah. Otomatis sholat. Itu kan qad qamat, awalnya kan qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Begitu disambung menjadi qad qamatis shalah. Oke. Nah, kita konfirmasi dulu sejauh ini apakah sudah teringat tentang lam amr? Ingat Pak Guru, Ya, ada makna apa di situ? apa namanya? Perintah ya Pak Guru. Ya, oke. Nah, sehingga di sini perintahnya perintah yang halus. Sehingga di sini muncul kata hendaklah. Hendaklah. Nah, Maka coba hendaklah. sekarang kita mulai dengan subjeknya coba. Apa subjeknya di sini? Subjeknya orang-orang tawakal Pak Guru. Ya, oke, bagus. Oke, silakan dilanjutkan. Apa predikatnya? Maka orang-orang bertawakal berserah diri kepadanya. Mulai dengan subjeknya, Bu, ya, biar gampang ya. Ibu jangan terlalu terpengaruh oleh kata-kata yang Ibu baca di situ ya. Ibu pakai ilmu yang Ibu miliki ketika kita bantu dengan memulai dengan subjek, Ibu mulai dengan subjek gitu. Tadi kan udah bagus tuh jawabannya. Yang subjeknya adalah orang-orang bertawakal. Ibu mulai dari situ. Orang-orang bertawakal Langsung predikatnya. Hendaklah. hendaklah berserah diri Oke. kepadanya. Iya, bagus. Begitu. Tuh. Nah, kemudian coba lihat Ibu ya, lihat nih. Apakah Ibu melihat ada keserupaan, bukan kesurupan ya, keserupaan. Keserupaan antara alaihi tawakkaltu dengan wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Apa Ibu melihat ada keserupaan antara keduanya? Ada karena penegasan tadi yang Bu Mute Oke, itu. bagus. Nah, silakan sekarang munculkan penegasan ketika mengungkapkan pemahaman wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal. Maka Ibu orang-orang Solihah, mulailah dengan subjek. Ibu Solihah, biar lebih indah. Pak Guru gak tahu rasanya orang ditekan Bu Yuli. Gimana Bu Ratna? ditekan dan posisi lagi tidak bisa ditekan karena baru pulang. Oke, Pak baik. Guru mau Kita ini orang-orang kita mukmin, coba orang-orang- cari yang bisa lebih rileks ya, yang tidak merasa tertekan. Silakan. Bu Mute deh. Silakan ibu-ibu yang lain ya. Posisinya tadi kita sudah menyadari, kita sudah mengenali subjeknya mana. Kita juga sudah memahami di situ ada lam amr dengan
makna yang diusungnya, kita juga sudah memahami bahwa di situ ada makna penegasan. Gini aja dulu Pak Du. Saya Banyak. coba dulu Pak Guru. Pak Guru Iya. tadi bertanya yang mana Pak Guru? Yang terakhir ya? Walaihi itu ya? Posisi saya terakhir bukan bertanya, posisi saya terakhir adalah saran supaya ibu memulai dengan subjek. Itu posisinya. Orang yang subjeknya itu kan orang-orang bertawakal. Enggak lah. Maka orang-orang bertawakal berserah dirilah kepadanya gitu Pak Guru. Oke, bagus ya. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa mewujudkan hasil diskusi kita terutama terkait dengan 3 unsur tadi. Subjeknya, kemudian yang kedua ada kaitannya dengan lam amernya, kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan penegasan. Coba ya Pak. Ya, silakan. Orang-orang yang berserah diri hendaklah berserah diri kepadanya. Oke, bagus. Yang lain, ya 3 unsur ya. 3 unsur ya. Yang pertama subjeknya kita udah pahami. Yang kedua ada lam amr di situ. Kemudian yang ketiga ada penegasan. Orang-orang yang berserah diri hendaknya berserah diri hanyalah kepadanya. Iya, oke, bagus. Jadi ya dari hasil-hasil yang tadi sudah memunculkan paling tiga pemahaman tadi. Kita pahami subjeknya adalah orang-orang yang bertawakal. Kita paham di situ ada lam amr, maka kita mengatakan hendaknya. Hendaknya. Orang-orang yang bertawakal hendaknya. Hendaknya berserah diri. Kemudian kita pahami di situ ada penegasan. Orang-orang yang bertawakal hendaknya berserah diri hanya kepadanya. Nah, gitu. Nyanya siapa? Kepada Allah. Jadi penegasannya di hanya Pak Guru. Bagaimana Hanya Bu pertanyaannya? Alaihinya gitu. Alaihinya hanya kepadanya gitu Pak Guru. Alaihinya ada 2, jadi bukan itu Bu Dian. Bukan itu Bu Dian. Coba Bu Mutia di mana tadi penegasannya? Orang-orang di mana letak penegasannya? Mohon maaf Ibu. Di mana letak penegasannya? Hendaklah sama hanya. Baik ya. Di mana letak penegasannya? Ini subjeknya di belakang. Oke? Oke? Ya. Ini subjeknya di belakang. Keterangannya ada di depan. Oke? Jadi posisinya adalah bukan kaitannya dengan satu bagian tertentu, tetapi kaitannya adalah ketika terjadi urutan yang tidak mengikuti urutan standar. Apa bisa dipahami penjelasannya? Iya, Pak Guru. Ya. Begitu juga halnya dengan ini tadi. Karena itu tadi pertanyaan awal saya ke Bu Yuni untuk mengarahkan kepada pemahaman yang sedang kita bangun. Apakah ada keserupaan antara alaihi tawakkaltu dengan wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun? Jawabannya ada. Ada dalam hal apa? Dalam hal yang biasanya di belakang, yaitu keterangan, ditaruh di depan. Sementara yang biasanya di depan, apa itu? Subjek, ditaruh di belakang. Ada yang masih meragukan atau membingungkan atau membagongkan? Tidak, Pak Guru. Oke, baik. Ya, baik. Terakhir ini sepertinya bagus nih kalau Bu Eti Asyih Amir ikut serta nih terakhir nih. Ayo Bu, dikit satu-satu Bu, satu dulu Bu. Tapi karena beliau terlihat sudah nyaman dengan posisi sekarang, susah untuk digoyang, kayaknya beliau ini akan bertahan sampai 3 periode, maka kajian kita cukup sampai di sini ya. Ibu-ibu sekalian, nanti kita lanjutkan dengan ada satu latihan lagi ya, latihan dal ya. Iya. Ya, nanti pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan tuntaskan dengan latihan kita yang dal. Latihan kita yang dal selesai,
Kemudian nanti kita akan masuk ke pelajaran baru. Mohon maaf tadi saya salah menginformasikan. Kita akan masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran 21. Disitulah nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang yang tadi kita sampaikan 3+2. Kenapa? Karena pelajaran kita yang ke-20 ini berkaitan dengan 3+1. Baik, ada pertanyaan mungkin ibu-ibu sekalian? Jelas, Pak Guru. Sudah Pak Guru. Ya, baik. Dengan demikian maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama dari kegiatan diskusi kita. Enggak, Pak Baik, Guru ibu-ibu sekalian, bercanda. mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu. Maaf lahir batin.